perkenalkan nama saya Adeline Vivian Chan, mahasiswa aktif semester 3 Universitas Bunda Mulia, jurusan Hospitality dan Pariwisata. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang salah satu makanan khas dari Kota Daeng. Makanan tersebut adalah palu basa. Palu basa merupakan makanan khas dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penamaan palu basa sendiri berasal dari bahasa Makassar, yaitu palu artinya makanan dan basa artinya basah. Jadi palu basah artinya makanan berkuah. Konon awalnya makanan ini hanya diperuntukkan untuk golongan kelas pekerja saja, seperti kuli bangunan, tukang becak, dan kelas pekerja lainnya. Nah, mengapa demikian ya? Karena pada masa itu palu basa merupakan makanan termurah yang hanya dapat dijangkau oleh para kelas pekerja tadi. Nah, karena palu basa ini terbuat dari daging sapi dengan bagian yang tergolong murah atau bagian yang tidak dibutuhkan lagi oleh pemilik sapi. Kemudian pemilik sapi tersebut memberikannya kepada si pemotong sapi sebagai jatah atau upah. Dalam bahasa Makassar disebut tawana papolonga. Nah, si pemotong sapi ini atau papolong ini mengolahnya menjadi palu basa dan kemudian menjadikannya sebagai usaha yang diperjualkan kepada golongan bawah tadi. Nah, sepintas palu basa ini mirip dengan coto Makassar, namun keduanya sangat berbeda ya. Letak perbedaannya itu terdapat pada proses masaknya. Nah, kalau palu basa jeroannya itu direbus dalam waktu yang lama. Setelah matang, jeroan tersebut akan diiris dan disajikan dalam mangkuk. Nah, perbedaan lainnya itu terletak pada kuahnya. Kuah palu basa ini ditambahkan dengan kelapa parut yang telah disangrai, sehingga kuahnya menjadi kental dan gurih. Aromanya pun sangat menyengat, berbau khas rempah. Nah, tambahan lain yang membuat palu basa ini lebih spesial dan unik adalah disajikan bersama telur ayam yang dimasak dengan setengah matang atau bisa saja mentah. Ya, tergantung dengan selera masing-masing ya. Awalnya palu basa ini disantap berpasangan dengan burasa. Burasa mirip dengan lontong yang merupakan makanan khas suku Bugis, yaitu nasi yang dimasak dengan santan dan dibungkus dengan daun pisang. Perpaduan palu basa ini menghasilkan makanan khas suku Bugis dan suku Makassar. Namun saat ini palu basa disajikan bersama nasi putih yang masih panas. Selain itu, palu basa juga sering dijumpai dan dihidangkan pada tradisi Hari Raya Lebaran di Makassar dan merupakan makanan yang sangat wajib. Jika kalian berkunjung ke Makassar, kalian bisa nikmati palu basa di rumah makan yang cukup terkenal, yaitu di Warung Palu Basa Serigala yang terletak di Jalan Serigala 14 atau di Warung Palu Basa Onta yang terletak di Jalan Onta Lama nomor 103 dengan kisaran harga 20.000 per mangkuk. Namun, kalian juga bisa buat sendiri ya di rumah karena bahan-bahannya itu mudah ditemukan dengan cara berikut ini. Nah, kalian bisa siapkan bahan-bahan ini ya. Yang pertama, daging sapi, kaldu sapi, kelapa parut yang telah disangrai, serai, gula merah, lengkuas, kayu manis, cengkeh, air asam, garam, dan minyak ya. Nah, untuk bumbu halusnya sendiri yaitu bawang putih, bawang merah, cabai keriting, jahe, pala, ketumbar, dan jinten. Nah, cara masaknya itu yang pertama, kalian rebus daging sapi hingga empuk, angkat lalu dinginkan. Kemudian potong-potong menjadi kotak. Sisihkan air sisa rebusan daging tadi sebagai kaldu sapi. Panaskan minyak, tumis bumbu halus bersama dengan gula merah, serai, lengkuas, kayu manis, cengkeh hingga menimbulkan aroma harum dan matang. Nah, berikutnya tuang air kaldu sapi tadi, kemudian aduk rata, masak hingga mendidih ya. Setelah mendidih, masukkan air asam, garam, dan kelapa yang telah disangrai. Aduk rata hingga bumbu meresap dan kuahnya mengental. Nah,
Berikut ada beberapa tips nih. Yang pertama, kalian bisa menggunakan jeroan sapi sesuai dengan keinginan dan selera kalian. Yang kedua, daging bisa dimasak menggunakan panci presto agar dagingnya lebih cepat empuk dan lebih meresap bumbunya. Nah, yang ketiga, palu basah itu disajikan dengan kuning telur ayam mentah atau bisa juga dengan telur ayam yang dimasak setengah matang. Nah, itu saja yang saya dapat informasikan tentang makanan khas Kota Dayang ini. Terima kasih telah menonton.